Saat ini saya sudah bersama dengan host sekaligus tuan rumah Mata Najwa Metro TV, Najwa Shihab. Terima kasih Mbak Nana atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Radian. Iya, berbicara tentang Mata Najwa Mbak, kita sedikit flashback ya. Mata Najwa sudah 7 tahun mengudara di Indonesia. Kenapa harus Mata Najwa Mbak? Adakah mungkin acuan atau titik tolak berpikir ataupun goal yang akan dicapai dari program Mata Najwa ini? Sebetulnya Mata Najwa kalau dari judul atau penamaan itu lewat satu proses diskusi yang cukup panjang. Tetapi yang jelas atribusi nama yang tercantum dalam nama program itu memang sesuatu yang sebelum Mata Najwa pun sudah dilakukan Metro TV lewat program-program yang lain. Ada Kick Andy yang jauh lebih lama dari Mata Najwa, sudah hampir 11 tahun. Sebelumnya ada Just Alvin, kemudian juga ada Virgis Travel Guide. Sebetulnya itu salah satu tujuan Metro TV untuk mendekatkan diri dengan pemirsa lewat personifikasi dengan para host atau wartawannya. Hal yang sama bahkan dilakukan oleh TV-TV luar negeri jauh sebelum itu mulai populer dilakukan di Indonesia. Kalau di Amerika misalnya penamaan program sesuai dengan nama host itu sesuatu yang memang dilakukan dengan tujuan mendekatkan pemirsa dengan program dan juga mendekatkan si hostnya dengan pemirsanya. Jadi tujuannya itu untuk personifikasi yang diharapkan akan bisa membuat hubungan antara pemirsa dan pemangku program menjadi sesuatu yang lebih dekat. Beban nggak Mbak ada nama Najwa di belakang program itu? Awal-awal ya sangat kikuk begitu ya, karena kemudian karena seolah-olah menyatu. Saya ingat salah satu kekhawatiran saya ketika ditawari untuk memiliki program sendiri dengan atribusi nama adalah ketika itu saya berkarir sudah kurang lebih 9 tahun dan kalau kemudian membuat program sendiri dan kalau kemudian programnya dinilai tidak berhasil, apakah itu artinya perjalanan pengalaman investasi waktu selama 9 tahun itu kemudian dinilai juga tidak berhasil begitu ya. Jadi ada beban ketika embel-embel nama itu melekat di suatu program karena kemudian orang melihatnya bukan hanya karyanya tetapi juga diri begitu. Apalagi ini memakai mata. Mata itu kan sesuatu yang sangat personal begitu ya. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang kemudian dilihat oleh pemirsa seolah-olah itu memang bukan hanya karya tetapi juga diri pribadi. Jadi itu memang awal-awal membuat kikuk. Tapi di sisi lain keuntungannya juga saya merasa hubungan saya dengan pemirsa juga menjadi lebih dekat. Dan filosofi Mata Najwa, pemirsa menitipkan mata lewat saya dan bukan hanya mata yang melihat tetapi juga mata hati, mata pikiran apa yang dirasakan dan berusaha untuk melihat tidak hanya apa yang di depan mata tetapi mungkin yang di sudut yang selama ini tidak pernah dilihat orang ditarik, difokuskan begitu ya. Jadi filosofinya itu mengajak orang melihat lebih luas, lebih jernih bukan hanya lewat mata yang secara lahiriah tapi juga mata batin dan mata akal. Itu sebetulnya filosofinya. Kalau talk show, menurut Mbak Nana talk show yang baik itu seperti apa Mbak? Apalagi kita tahu Mata Najwa tuh untuk beberapa kasus dari mulai mengawal bahkan mengakhiri kasus, misalnya sambil contoh tentang terkait papa minta saham, terkait Setia Novanto. Itu menurut Mbak Nana talk show yang baik itu adalah talk show yang seperti apa sih? Sebetulnya kembali ke tujuan apa yang sebagai pemangku program ingin pemirsa bisa dapatkan. Dan untuk Mata Najwa yang kami inginkan selalu banyak. Terkadang satu episode kami ingin orang tergugah untuk bergerak melakukan sesuatu. Di satu sisi terkadang kita memang ingin menunjukkan ini loh realita politik, ini loh tingkah laku pala elit, bahwa kemudian itu membawa efek mereka membangkitkan marah dalam tanda kutip atau membuat mereka ingin mengkritisi dan sebagainya. Atau di satu sisi kita ingin tunjukkan ada banyak kok orang-orang baik yang di politik. Kita mengangkat sosok-sosok yang inspiratif, sosok-sosok yang kita nilai akan bisa membuat orang optimis dan berpikir baik tentang negerinya. Jadi yang kita mau banyak dan kita berharap setiap episode Mata Najwa juga bisa menawarkan nuansa yang berbeda-beda. Karenanya mungkin kali ini kita mengangkat soal bola. Soal bola pun nuansanya banyak. Terkadang nuansanya kita ingin mengkritisi pengurus PSSI yang tak kerapnya bertikai sehingga membuat kita frustasi dan putus asa. Tapi kalau misalnya kita mengangkat bola, kita mengangkat soal perjuangan timnas yang akhirnya berhasil mengangkat piala atau tidak berhasil. Jadi ada banyak sekali nuansa yang ingin kita tawarkan dan betul-betul tergantung bagaimana kita mengemas talk show itu. Talk dan show. Ada perbincangan tetapi juga harus menarik. Dan repotnya sekarang kita
di dunia industri mencari keseimbangan antara perbincangan yang menarik dan kemasan yang juga asik untuk diikuti. Itu butuh kreativitas dan tantangannya tersendiri. Kebanyakan show-nya juga akhirnya tidak memberikan apa-apa, tapi hanya talk saja, bicara saja. Orang dengan mudah akan mengganti remote dan memilih alternatif tayangan yang lain. Jadi mengemas talk show yang juga ketika diikuti 1,5 jam kan beda ya kalau nonton musik atau nonton reality show begitu ya. Ada drama, ada joget-jogetnya. Talk show kan basically mendengar orang berbincang begitu. Bagaimana caranya supaya perbincangan itu isinya bermutu, tetapi disampaikan dengan cara orang betah nonton 1,5 jam. Itu jadi tantangan dari setiap pemangku program. Siap. Terus dalam sebuah kesempatan Mbak Nana pernah mengatakan bahwa never ask the question you don't know the answer, atau jangan pernah mengajukan pertanyaan yang kamu tidak tahu jawabannya, seperti itu Mbak. Nah, Mbak Nana sering bertanya dengan sangat taktis dan kontekstual terkait dengan kasus-kasus tertentu. Apakah itu bisa diterapkan dalam semua jenis pertanyaan para awak media, atau hanya memang dalam sebuah talk show aja Mbak, menurut Mbak Nana? Beda. Jadi kerap kali ketika saya berdiskusi dengan wartawan yang bukan dari televisi, itu juga beda. Karena menurut saya televisi yang disaksikan yaitu tadi ada tantangan bagaimana membuat orang mau menyaksikan perbincangan secara utuh gitu. Tapi kalau kita bicara wartawan media cetak, itu tentunya gaya pertanyaannya juga cara pertanyaan yang berbeda karena toh akan ditulis ulang. Kemudian justru harus menggali sebanyak mungkin informasi, menggali sebanyak mungkin background untuk bisa ditempatkan dalam tulisan. Tapi kalau televisi kan tidak bisa seperti itu, dengan durasi terbatas. Yang dilihat adalah yang kemudian akan didapatkan, karenanya pertanyaannya juga perlu diatur sedemikian rupa. Jadi rumus yang menurut saya berlaku di wawancara tertentu dengan karakter tertentu. Saya tidak membayangkan misalnya walaupun talk show televisi, tetapi gaya atau karakter pembawaan hostnya yang memiliki ciri khas sendiri, kemudian memaksakan dengan gaya seperti itu, karena menurut saya itu melekat di bagaimana host masing-masing membawakan dirinya dan karakternya. Terkait ini Mbak, realitas politik yang ada di Indonesia, bagaimana dan seperti apa Mata Najwa menggambarkan realitas politik di Indonesia, apalagi saat ini mau ada pilkada serentak dan pilkada DKI yang sedang ramai ini Mbak? Politik itu persepsi ya. Persepsi akan tergantung dari bagaimana individu atau masyarakat melihatnya, dan persepsi itu kan dibentuk oleh banyak hal. Media hanya salah satunya sesungguhnya, walaupun itu yang utama. Bagaimana latar belakang seseorang, bagaimana pengalaman hidup, bagaimana pendidikan. Jadi dan persepsi itu bisa sangat dipengaruhi oleh media tentunya terutamanya, dan politik itu menurut saya sekarang kita seringkali terjebak menerjemahkan politik hanya sekedar pergumulan elit, hanya sekedar tingkah laku pemangku kekuasaan begitu. Sementara jauh di balik itu, dan yang itu berusaha kemudian ditunjukkan oleh Mata Najwa, bukan hanya pergumulan atau tingkah laku elit, tetapi juga merumuskan kebijakan publik yang real gitu. Karena kalau kita bicara politik dan kemudian itu diterjemahkan hanya dengan papa minta saham, atau papa minta proyek, atau mama dan papa bersekongkol untuk melakukan apapun, itu menurut saya korupsi, gitu ya, dinasti korupsi itu juga akan membuat orang malas gitu. Dan trennya sekarang anak muda tertarik untuk ikut tahu politik karena kemudian sadar politik itu betul-betul menyentuh kita dalam tahap yang paling kecil sekalipun. Segala hal yang menyangkut hidup kita dari mulai kita lahir sampai kemudian kita meninggal, bahkan pemakaman pun itu sebetulnya politik. Bagaimana kemudian aturan-aturan yang dibentuk oleh elit itu mengatur kita sebagai warga negara. Jadi keterlibatan kita sebagai warga negara dalam, kalau konteksnya, kalau tentunya dalam pemilu pilkada itu keterlibatan langsung, tetapi kan sekarang juga ada banyak cara untuk membuat warga mau terlibat, dari mulai aktif bersuara di sosial media begitu ya, ikut dalam berbagai petisi yang diusung, atau berkumpul, berserikat, melakukan apapun, menunjukkan, karena makin lama saya sadar dan saya melihat begitu ya, orang semakin sadar akan hak-haknya. Kalau dulu zaman Orde Baru begitu ya, kita hanya dicekoki dengan kewajiban. Sekarang anak-anak mudanya terutama mereka sadar mereka punya hak,
dan tidak segan-segan menuntut haknya itu lewat cara yang paling berisik sekalipun lewat sosial media terutama menuntut hak itu. Di satu sisi itu baik begitu ya, tapi di sisi lain juga tentunya PR buat para pemangku kebijakan dan para politisi. Jadi mencari keseimbangan itu selalu menarik untuk dibungkus dan dilihat dalam talk show apapun. Keseimbangan dan keterlibatan itu tadi Mbak, Mata Najwa ini berselancar dalam sebuah realitas politik di Indonesia atau sedang memainkan kebijakan redaksi sebenarnya? Atau mungkin ada intervensi tertentu gitu, soalnya banyak orang yang melihat bahwa Metro TV terkait Pilkada DKI terutama agak sedikit care dengan calon tertentu seperti itu. Nah, Mata Najwa, apa yang ingin diframekan oleh Mata Najwa terkait ini? Sebetulnya kalau soal pilkada, bukan hanya soal pilkada begitu, soal pemilihan pejabat publik, selalu polisinya cuma satu, kasih kesempatan yang sama ke setiap calon yang ingin bertarung, karena kuncinya semakin banyak warga yang tahu kenal dengan calon pejabat publik, maka ia akan semakin berdaya dan semakin paham untuk menentukan pilihan. Jadi polisinya sebetulnya hanya satu itu, karenanya misalnya lewat Pilkada DKI kami mengundang semua calon, memberikan waktu yang bahkan sama persis. Treatmentnya sama. Meskipun ada yang nggak datang. Ya, ketika kemudian kami mengundang dan tidak datang, kami sampaikan jelas ke publik bahwa kami mengundang dan tidak datang dan alasannya apa. Bahkan yang terakhir ketika ulang tahun Mata Najwa yang ke-7 itu pun sebetulnya dialog. Dan sebelum dialog dan ada dialog dan kemudian baca puisi dan ada satu paket video pengantar, walaupun calon nomor 1 tidak datang, tapi paket video yang menggambarkan profil tetap kami putarkan. Jadi walaupun tidak ada orangnya di sana, tetapi informasi atas si calon tetap kita sampaikan ke pemirsa. Jadi kuncinya itu, memberikan hak yang sama kepada semua pemain yang akan bertarung supaya pemirsa bisa menentukan pilihannya. Ada yang memanfaatkan itu dengan maksimal, dengan selalu datang, dengan selalu menunjukkan willingness untuk silahkan nilai saya lewat ide saya, lewat karakter saya. Ada yang tidak memanfaatkan peluang itu, tetapi basically polisi kami dalam setiap pemilihan, warga yang menentukan, kami punya panggung, manfaatkan panggung itu. Ada yang memanfaatkan panggung dan merasa berhasil, ada yang kemudian datang ke panggung dan merasa tidak berhasil, tapi lagi-lagi itu kan penilaian dari masyarakat. Setiap akhir program Mata Najwa selalu ditampilkan catatan Najwa yang sangat indah itu. Nah, itu sebetulnya apa yang ingin ditampilkan di sana, Apa yang ingin diajak kepada masyarakat terkait dengan catatan Najwa itu? Catatan Najwa memang sesungguhnya butir-butir itu editorial. Jadi semacam editorial yang tentunya kalau editorial sifatnya akan subjektif. Dan yang berusaha ditampilkan terkadang saya merasa sok inspiratif, sok imparsial. Terkadang isinya sangat membuat keputusasaan terkadang melihat berbagai tingkah laku elit yang membuat kita bahkan membicarakannya saja sudah malas. Terkadang isinya kemarahan terhadap situasi yang rasanya memang bikin dada sesak begitu ngelihat tingkah laku elit. Tapi seringkali juga isinya menurut saya sebuah semangat. Iya, isinya berupa ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan yang tergambar dalam setiap peran warga. Isinya bukan hanya tentang tingkah laku elit, tetapi juga tentang bagaimana warga negara berusaha untuk menunjukkan sisi-sisi kemanusiaannya, bagaimana warga yang berusaha mencari keadilan lewat berbagai cara, kisah-kisah orang di pinggiran yang berusaha untuk Mata Najwa sampaikan suaranya. Jadi kumpulan bukan hanya yang sedih-sedih, bukan hanya umpatan kemarahan, tetapi juga cerita tentang orang-orang hebat yang berbuat hal hebat dan hal besar untuk negeri ini. Itu Manana yang bikin sendiri? Ya, dan kata-kata pada saat akhir. Iya, di awal saya belum menemukan gaya yang khas. Baru saya rasa sekitar 2 atau 3 tahun Mata Najwa, which is 4 tahunan yang lalu, itu baru saya menemukan gaya dengan berima, mencari diksi yang sesuai. Dan setelah ini, setelah 7 tahun, poin-poin catatan rasanya bukan hanya sekedar ringkasan talk show, tetapi juga semacam tabungan sejarah kecil. Karena ini berisi tentang bagaimana misalnya ketika itu cerita soal Megawati yang memutuskan memberikan
kesempatan bertarung kepada Jokowi, bagaimana kemudian kisah Pak Habibie, ada cerita soal para bupati yang harus berhati-hati, ada soal balada perda, ada soal dinasti kuasa Gonogini, dan soal pemilu kemarin yang betul-betul menguras energi dan tenaga bangsa. Jadi rasanya semacam tabungan sejarah kecil yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pengingat tentang apa yang penting dan perlu dirawat dalam Republik ini. Mudah-mudahan. Yes. Amin. Terakhir Mbak, terkait dengan Mata Najwa sendiri. Mata Najwa sudah 7 tahun dan sudah bahkan kemarin sempat ke Belanda, go internasional gitu Mbak. Pencapaian apa lagi sih Mbak yang akan dilakukan oleh Mata Najwa, khususnya oleh Mbak Nana sendiri? Itu salah satunya, insya Allah mudah-mudahan bisa world tour. mudah-mudahan bisa menyapa lebih banyak lagi pemirsa di luar Indonesia. Mau memperbanyak juga untuk ke daerah-daerah, karena saya selalu merasa dapat energi yang luar biasa besar setiap kali datang bertemu langsung dengan pemirsa gitu ya di daerah-daerah. Dan saya merasa menemukan komunitas tersendiri sih, menjadi semacam komunitas mata Najwa gitu yang ada di daerah. Dan catatan Najwa itu sebagai salah satu pengikat komunitas ini. Mereka dengan sukarela membagikan catatan ini di sosial media dengan cara kreatif, dan kemudian memasang catatan ini sebagai status mereka di Facebook atau dimanapun, sesuatu yang mereka rasa merepresentasikan mereka. Jadi mudah-mudahan komunitasnya bisa tambah solid, dan komunitas ini adalah orang-orang, anak-anak muda yang percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk negeri tercinta. Terakhir Mbak, harapan untuk pertelevisian di Indonesia? Yang jelas makin ke depan industrinya akan semakin bergairah, apalagi kalau akan semakin dinamis, apalagi kalau teman saya, sahabat saya Mutia Hafid nanti berhasil lolos nih undang-undang penyiaran, ini akan mengubah landscape industri media. Jadi akan pemainnya akan semakin banyak, dan itu kesempatan untuk para profesional di dunia broadcasting untuk bisa aktualisasi sampai sejauh mungkin, karena industrinya akan semakin berkembang, pemirsanya makin cerdas, jadi tantangan untuk pelaku profesionalnya juga makin tinggi, jadi semakin menarik dunianya. Siap, terima kasih banyak Mbak Nana atas waktu dan kesempatannya. Demikian wawancara singkat saya dengan host sekaligus tuan rumah Mata Najwa Metro TV, Najwa Shihab. Kita ketemu di lain kesempatan.